Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan tugas kelompok kami dari mata kuliah manajemen strategik yang diberikan tugas oleh dosen pengajar kami, yaitu Bapak Erik Agustinus, dengan tema penilaian eksternal. Di sini saya dibantu oleh 5 anggota saya yang terdiri dari nama Bayu Rohadi, Karisma Hanafia, Muhammad Tifdul Fauzan, Menurut saya pribadi, dan Villa Agustin. Berikut materi disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materinya, yaitu tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan daftar peluang yang terbatas yang dapat menguntungkan perusahaan dan ancaman yang harus dihindari. Seperti yang disarankan istilah terbatas, yaitu audit eksternal tidak ditunjukkan untuk mengembangkan daftar lengkap dari setiap faktor yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis, yaitu melainkan bertujuan untuk mengidentifikasikan variabel-variabel kunci yang menawarkan respon yang dapat ditindaklanjuti. Perusahaan baru dapat merespon faktor-faktor dengan ofensif atau defensif dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang eksternal atau yang meminimalkan dampak ancaman potensi. Yang pertama, 1. Hakikat audit eksternal. Audit eksternal bertujuan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman eksternal utama yang dapat mempengaruhi perusahaan, lalu tidak mengumpulkan semua faktor, melainkan faktor pada variabel penting yang dapat ditindaklanjuti. Yang terakhir, hasil audit ini membantu perusahaan merespon peluang dengan strategis, ofensif, dan mengurangi dampak ancaman dengan strategi defensif. Baik, yang kedua adalah kekuatan eksternal. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi terdiri dari faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pasar tenaga kerja. Yang kedua, sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Pertumbuhan, tren sosial, budaya, populasi, dan isu lingkungan mempengaruhi permintaan produk. Politik, pemerintahan, dan hukum. Peraturan kebijakan pemerintahan dan kondisi politik baik domestik maupun internasional dapat mendukung atau menghambat perusahaan. Dan yang keempat, inovasi teknologi, digitalisasi membuka peluang baru, mengubah cara kerja, mempercepat distribusi, dan menembus batas geografis. Dan yang terakhir adalah kompetitif. Kompetitif, persaingan industri memaksa perusahaan berinovasi, menjaga harga, dan meningkatkan kualitas agar tidak kalah bersaing. Poin yang ketiga adalah proses audit eksternal. Yang pertama, harus melibatkan manajer dan karyawan agar mereka paham dengan berkomitmen terhadap strategi perusahaan. Informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal. Elemen eksternal utama harus diidentifikasi dengan jelas, dapat diukur, berlaku umum untuk pesaing, dan relevan baik untuk perusahaan secara keseluruhan maupun unit fungsional. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kekuatan eksternal. Yang pertama ialah ekonomi. Apa sih itu ekonomi? Ekonomi adalah ketika dolar AS melemah terhadap yen dan euro, industri seperti farmasi, pariwisata, dan otomotif menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, sosial. Sosial adalah perubahan demografi di Amerika Serikat seperti meningkatnya usia penduduk memicu tantangan pada jaminan sosial dan kesehatan. Yang ketiga yaitu politik. Politik adalah proteksionisme, tarif, dan kebijakan perdagangan global mempengaruhi arus barang dan modal. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi adalah kemajuan teknologi yang mengubah secara bisnis berjalan MySpace dan Facebook. Misalnya memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan jumlah pengguna dan pendapatannya. Untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya sumber informasi eksternal.
sumber informasi eksternal yang pertama yaitu informasi strategis dapat diperoleh dari sumber terpublikasi atau majalah, jurnal, dokumen pemerintah maupun tidak terpublikasi wawancara riset pasar. Yang kedua yaitu internet memudahkan akses informasi strategis, misalnya yaitu melalui situs seperti MarketWatch, MSN, Money, Yahoo Finance, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perpustakaan dan database seperti Standard dan FUR juga menyediakan analisis industri yang mendalam. Lalu selanjutnya untuk poin ke-6, alat dan teknik peramalan. Peramalan atau forecasting digunakan untuk memprediksi tren dari kejadian masa depan yang mempengaruhi bisnis. Ini mencakup pengaruh teknologi, budaya, persaingan, kebijakan, dan faktor eksternal lainnya. Peramalan membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang lebih baik dengan mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, sumber informasi eksternal, baik diterbitkan maupun tidak diterbitkan, ada banyak informasi strategis yang tersedia untuk organisasi. Survei pelanggan, penelitian pasar, pidato di pertemuan pemegang saham dan profesional, program televisi, wawancara, dan percakapan dengan pemangku kepentingan adalah beberapa sumber yang belum diterbitkan. Lalu untuk kesimpulan, penilaian eksternal adalah proses penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan luar perusahaan. Dengan memahami faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan persaingan, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih tepat, adaptif, dan kompetitif untuk mencapai tujuan bisnisnya. Terima kasih. Sekian materi yang disampaikan oleh rekan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.